Ledakan yang terjadi beberapa kali membuat sejumlah karyawan dan warga yang berada di lokasi kebakaran panik dan berlarian menyelamatkan diri. Masya Allah, Muhammad Rasulullah. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api merambat ke 3 gudang lainnya, termasuk gudang pengisian gas motor dan suku cadang kendaraan. Sejumlah karyawan gudang berusaha menyelamatkan barang-barang agar tidak ikut terbakar. Sembilan mobil dan 40 personel pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam. Api diduga pertama kali muncul di gudang oli akibat kebocoran tabung gas LPG dari aktivitas memasak. Penyebabnya sendiri dugaan sementara itu menurut yang pertama melihat awal itu ada bau gas, kemudian ada yang masak-masak katanya gitu ya. Kemudian langsung ada api. Kalau kita kan datang sudah besar ya. Jadi menurut yang melihat pertama kali dugaan sementara itu. Meskipun tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran diselidiki oleh Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan dengan intensitas tinggi, Jalan Ruas Kemang Utara 10 Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan tergenang air setinggi 30 cm. Selain membuat akses warga terganggu, tidak sedikit kendaraan yang menerobos banjir mengalami mati mesin. Akibat hujan deras yang mengguyur kota Jakarta membuat sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta Selatan tergenang air. Salah satunya kawasan Jalan Kemang Utara 10 Bangka, Jakarta Selatan yang tergenang air mencapai 30 cm hingga membuat akses warga terganggu. Tidak sedikit sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 terpaksa putar balik. Sementara sebagian kendaraan roda 2 yang terpaksa menerobos kendaraan yang mengalami mati mesin. Mogok lewatin lewatin banjir tadi, Bang. Iya, banjir. Kena mesin ya berarti ya? Iya, mesinnya, Bang. Diketahui Jalan Kemang Utara 10 Bangka, Jakarta Selatan merupakan ruas jalan yang kerap dilanda banjir setiap hujan deras dengan intensitas tinggi. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajakbati, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Depok sejak tadi siang membuat ruas Jalan Raya Margonda terendam banjir setinggi 30 cm. Pengendara yang melintas pun terpaksa memperlambat laju kendaraannya. Kepadatan lalu lintas sempat terjadi di Jalan Margonda Raya, bahkan sejumlah pengendara motor naik ke trotoar guna menghindari banjir. Selain akibat tingginya intensitas hujan, banjir di jalan utama kota Depok ini juga disebabkan oleh buruknya sistem drainase. Sejumlah petugas berusaha membersihkan sampah yang menyumbat saluran air. Petugas Polantas masih bersiaga di Jalan Raya Margonda mengantisipasi kemacetan yang bertepatan dengan jam pulang kerja. Informasi lainnya, pemirsa, sempat hilang diculik seorang bocah di Ciputat, Tangerang Selatan akhirnya ditemukan. Tidak hanya diculik, korban juga diduga dicabuli pelaku hingga mengalami trauma. Aha, bocah perempuan berusia 9 tahun ini tak henti menangis saat kembali ke rumahnya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Korban sempat hilang dibawa orang tidak dikenal saat pulang les. Modusnya, pelaku berpura-pura ada keluarga korban yang masuk rumah sakit. Tak hanya diculik, korban bahkan diduga dicabuli pelaku hingga trauma mendalam. Dibilang apa? Ibunya kecelakaan, saya diajak kemana gitu. Pak? Diajak kemana? Diajak ya langsung diajak ke sana ke jalan arah Pamulang. Cuma gambar aja, Pak? Cuma gambar aja. Dipulanginnya itu sekitar jam 10-an. Di mana Pak? Dekat SMP Negeri 23 depan itu. Depannya? Ya, di depan pulang. Kita lagi rame-rame di sini. Oh, lagi rame-rame lagi nyari itu ya. Lagi nyari. Polres Tangerang Selatan masih mengejar pelaku. Sementara korban dilindungi dan didampingi UPTD P2 TP2A Tangerang Selatan. Kemudian tim penyidik Polres Tangerang Selatan
langsung melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti petunjuk serta meminta keterangan daripada para saksi. Saat ini peristiwa tersebut ditangani oleh unit PPA Polres Tangerang Selatan. Untuk korban, saat ini korban sudah berada dalam pendampingan orang tua dan didampingi oleh dari pihak UPTD PPA Kota Tangerang Selatan. Kasus penculikan disertai tindak pencabulan ini pun ditangani unit PPA Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap 7 remaja yang tewas di Kali Bekasi merupakan bagian dari kelompok yang akan melakukan tawuran pada Sabtu malam lalu. Polisi juga menyebut para remaja menceburkan diri ke Kali Bekasi karena panik didatangi oleh tim patroli dan mendengar suara ledakan. Kasus penemuan 7 jenazah di aliran Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Dari bukti yang ada ditemukan sejumlah fakta baru, yakni para remaja tersebut panik karena kedatangan tim presisi Polres Metro Bekasi Kota ke lokasi berkumpulnya korban lantaran hendak melakukan tawuran. Polisi juga menyebut puluhan remaja yang kabur juga panik lantaran mendengar suara ledakan. Namun demikian belum diketahui dari mana asal sumber ledakan. Setelah ada presisi datang jam 3 pagi, itu anak-anak tersebut karena mungkin merasa bersalah, ada yang membawa senjata tajam, akhirnya membubarkan diri, mencari penyelamatan diri. Sehingga banyak yang terjun ke kali, begitu. Nah ini berarti udah tawuran atau baru mau tawuran? Belum mau tawuran, baru mau tawuran. Sebelumnya polisi juga memastikan 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi merupakan remaja anggota kelompok geng motor yang hendak tawuran. Hal ini terungkap usai polisi mengamankan 22 remaja pelaku tawuran yang membawa senjata tajam berjenis celurit. Polisi pun memastikan 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi tergabung dalam kelompok geng motor yang sama. Sebelumnya, 7 jasad ditemukan di sebuah kali yang mengalir di belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. 7 jenazah pertama kali ditemukan warga tengah mengapung di aliran sungai yang berlumpur. Sejumlah warga mencoba mendekati jasad-jasad tersebut. Semula warga mengira hanya terdapat 6 jasad yang mengapung di permukaan. Namun saat dievakuasi oleh petugas BPBD setempat, petugas menemukan 1 jasad lagi hingga menjadi 7 jasad. Berkas kasus poluan bakar suami di asrama Polres Mojokerto, kini kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Selain tersangka, petugas juga turut membawa barang bukti berupa tangga, borgol, dan bukti lainnya. Bribtu Fadilatun Nikmah dilarikan ke mobil oleh penyidik Polda Jawa Timur saat kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Selama 2 jam lebih pemeriksaan berkas dilakukan jaksa. Selain tersangka diserahkan pula ke kejaksaan barang bukti berupa tangga, timba, botol, dan barang lainnya. Kasih Intel Kejaksaan Kota Mojokerto Joko Sutrisno mengatakan, dari hasil BAP diketahui motif tersangka membakar suaminya hingga tewas karena masalah rumah tangga. Selanjutnya itu kami akan limpahkan pengadilan, tentunya nanti sambil menunggu penetapan sidang. Nah, itu disitu nanti kapan juga bisa memantau seperti apa. Barang bukti yang termasuk yang terkait dengan yang digunakan oleh si tersangka pada saat itu. Seperti apa maksudnya? Tangga, pasalnya 44 ayat 3. Ya, Undang-Undang KDRT. Ya. Itu ancaman berapa tahun? Ancamannya itu sekitar 15. Sebelumnya bulan Juni lalu, polisi wanita Bribtu Fadilatun Nikmah nekat membakar suaminya, Bribtu Rian Dwi Wicaksono di asrama Polres Mojokerto Kota hingga tewas. Peristiwa diduga dipicu pelaku emosi saat mengecek saldo ATM korban yang saat itu baru menerima gaji, tersisa hanya Rp800.000 yang diduga dihabiskan korban untuk bermain judi online. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Anggota DPRD yang baru dilantik di Bangka Belitung, Kepulauan Riau dilaporkan ke polisi diduga karena KDRT. Sementara di Singkawang, Kalimantan Barat,
yang ditetapkan tersangka pencabulan tetap dilantik menjadi anggota DPRD Singkawang. Apa nggak ngomong bang? Benar bang kok? Anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Imam Wahyudi, menolak berkomentar terkait dugaan kekerasan rumah tangga yang dilakukan terhadap istrinya berinisial IS. Imam menyebut akan berikan klarifikasi saat waktu yang tepat. Klarifikasi dari abang, orang tahu. Santai ya, pada waktunya bang ya. Oke, kapan waktunya bang? Kapan waktunya bang? Pastinya kapan bang? Makasih banyak teman-teman. Siap. Sebelumnya pihak korban telah melaporkan dugaan KDRT ini ke polisi. Kuasa hukum menunjuk bukti foto tubuh korban yang lebam diduga akibat dianiaya. Saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan memiliki hasil visum korban. Hasil visum baru keluar hari ini. Hasil visum. Jadi kan kita melakukan pemeriksaan saksi juga. Itu hasil visumnya benar terjadi kekerasan? Iya. Tinggal nanti kita melakukan gelar perkaranya. Nanti ditunggu aja saja gelar perkaranya. Insya Allah dalam waktu dekat. Di Depok, Jawa Barat, seorang oknum anggota DPRD yang baru dilantik berinisial RK dilaporkan atas kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Namun demikian, Polres Metro Depok masih mendalami laporan ini. Dilakukan terhadap anaknya masih berumur 15 tahun. Nah, kalau kronologisnya sendiri, pelaku ini melakukan pencabulan dan juga sempat sudah melakukan persetubuhan dengan korban. Tapi ini baru dugaan ya. Jadi kita masih melakukan pendalaman terhadap laporan yang diberikan ke kita. Polisi resmi menetapkan anggota DPRD terpilih di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Herman sebagai tersangka dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Meski sudah menyandang status tersangka, hingga kini HA masih belum ditahan, bahkan mangkar dari pemanggilan pemeriksaan polisi dengan alasan sakit. Sudah keluar dan itulah yang meyakinkan kita penyidik untuk menetapkan ataupun menaikkan status saksi menjadi tersangka terhadap inisial HA tersebut. Sementara itu, kuasa hukum terduga pelaku mengaku kasus tersebut sebagai bentuk kriminalisasi dan akan melakukan upaya hukum. Kita akan tetap ambil langkah-langkah hukum yang proper dan terukur lah untuk kalau itu jelas di materi kami GPK. Betul, kami keberatan bahwa ini penyidikan tidak profesional, kemudian tidak status tersangka tidak cukup bukti dan prematur. Kami dalilkan begitu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Prime, pemirsa, sebuah truk molen tertabrak kereta api Taksaka dari Jakarta menuju Yogyakarta. Akibat kecelakaan, sopir truk dilarikan ke rumah sakit dan 6 jadwal perjalanan kereta api terganggu. Kereta nabrak ini molen yang nabrak. Inilah kondisi truk molen usai tertabrak kereta api Taksaka di Palang Pintu Gubuk, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Rabu dini hari. Kecelakaan terjadi saat kereta Taksaka melaju dari arah Jakarta menuju Yogyakarta. Namun saat tugas akan menutup perlintasan, truk molen ini mencoba menerobos perlintasan hingga terjadi kecelakaan. Akibat peristiwa ini, sopir truk mengalami luka-luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara para penumpang kereta tidak ada yang luka. Truk pagi tadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 3.45 terjadi di palang pintu kereta Gubuk Argosari, Sedayu, Bantul. Tidak ada korban jiwa, tetapi ada kerusakan pada lokomotif, kendaraan truk, pos jaga, dan sepeda motor penjaga. Usai kecelakaan, petugas langsung mengevakuasi truk. Sementara kereta Taksaka kembali melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sidang perdana peninjauan kembali Sudirman terpidana kasus Vina Eki digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu sore. Sidang PK Sudirman digelar terpisah oleh 6 terpidana lainnya karena Sudirman belakangan mengajukan peninjauan kembali.
Sidang perdana peninjauan kembali terpidana kasus Vina Eki Sudirman digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu sore. Sidang PK Sudirman digelar terpisah dengan 6 terpidana lainnya karena Sudirman belakangan mengajukan PK. Agenda sidang hari ini yang pembacaan memori PK, sekaligus mendengarkan keterangan keberadaan Sudirman saat peristiwa kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Selain itu, kuasa hukum juga menyiapkan 5 saksi alibi untuk menguatkan kesaksian Sudirman. Pada intinya sebenarnya sebagian besar mereka ini dengan 6 terpidana lain itu kan satu rangkaian peristiwa. Tapi Sudirman ini memang mempunyai spesifikasinya ya, yang lain ya. Antara lain bahwa dia kan tidak bersama dengan teman-teman yang lain ketika malam tanggal 27 Agustus itu nongkrong di rumahnya Bu Nining ya. Nah, kami akan hadirkan saksi alibi bagi Sudirman yang melihat Sudirman pada tanggal 27 Agustus 2016 itu dia ada di mana? Ada 4 atau 5 orang saksi, itu kami akan hadirkan alibinya. Pihak keluarga Sudirman meyakini Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal dan Sudirman tidak terlibat dalam kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Suasana harum mewarnai sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada Rabu siang. Titin Prialianti, kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal, menangis saat memberikan kesaksian di persidangan. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang. Persidangan kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dari Titin Prialianti yang merupakan kuasa hukum mantan terpidana Saka Tatal dan mengikuti proses persidangan pada tahun 2016 hingga 2017 silam. Suasana haru mewarnai kesaksian Titin di hadapan majelis hakim. Ia menangis saat menceritakan penyiksaan yang dialami para terpidana kasus kematian Vina Eki oleh oknum penyidik Polres Cirebon Kota. 7 terpidana ini pulang tahun ini. Saya nggak peduli lagi apa yang terjadi. Kalau misalnya itu dianggap ini kesalahan saya karena menandatangani. Karena waktu itu saya, kalau ibu nggak tanda tangan, kita akan tuntut pengacara dari negara. Karena itulah saya tidak khawatir. Apalagi saya diyakinkan semuanya sudah mengakui perbuatannya, termasuk Saka Tatal. Jadi saya tidak punya pilihan karena waktu itu saya memang betul-betul dilepas sendiri untuk pegang perkara ini. Sebelumnya sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang PK 6 terpidana kasus Vina. Di antaranya ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran forensik, ahli mata, serta saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Para saksi meragukan kematian Vina dan Eki akibat pembunuhan, melainkan murni kecelakaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ekstrak percakapan dari ponsel Widi akan dihadirkan dalam sidang PK Jumat mendatang. Apakah bukti tersebut bisa menjadi bukti petunjuk atau tidak? Dan berikut cuplikan dialog program iNews Sore beberapa saat lalu. Ya, bahwa yang 6 terpidana ini tinggal 1 kali lagi sidangnya hari Jumat, di mana kita akan menghadirkan bukti otentik ya, bukti otentik berupa scientific evidence ya, yaitu adanya handphone dari Vidi yang dipakai bercakap dengan Vina. Kami sudah ekstrak ya, kami sudah ekstrak, hasilnya akan disampaikan di hari Jumat. Ya, kalau sudah saya berani bicara, Mbak sudah bisa tebak lah kira-kira bagaimana ya yang akan terjadi nanti pada sidang hari Jumat. Ini jadi, bukti baru atau sudah pernah dihadirkan di sidang 2016-2017, Bung Cutek? Bukti baru, handphonenya juga baru diserahkan 2 hari lalu ke kami. Ya, handphonenya handphone original. Kan kemarin yang ada berkasnya itu kan handphonenya Vina yang diekstrak oleh penyidik, ya kan? Ya. Yang ini adalah handphone lawan bicaranya Vina, ya, yaitu Widi. Ya, yang diserahkan kemarin oleh Pak Mokhtar ke kami sudah ekstrak ya, bahwa kami yakin bahwa fakta yang sebenarnya semuanya mengarah ya, 99% dari fakta persidangan dan juga saksi, bukti, alibi,
scientific evidence yang lain, semua mengarah ke satu peristiwa, yaitu kecelakaan. Kami menganggap itu hal biasa dan itu bukanlah novum ekstrak itu. Karena ekstraksi data handphone yang mereka katakan itulah handphone Vina itu sudah pernah dilampirkan dalam berkas perkara. Nah, kaitannya dengan ekstrak yang mereka sampaikan di dalam HP-nya Widi itu, ya mungkin ada kesamaannya juga dengan BBM dengan ekstrak yang pernah dihadirkan dalam persidangan, sehingga itu bukan kategori novum dan itu sudah pernah dilampirkan dalam berkas perkara. Nah, persoalannya adalah kalaupun yang mereka ingin melakukan ekstraksi data, yang ekstraksi siapa? Apakah ini independen atau tidak? Apakah dia mempunyai kepentingan di dalam berperkara atau tidak? Ini perlu diperdalami lagi gitu. Karena kalau memang yang melakukan ekstraksi datanya adalah orang yang tidak independen ataupun bukan penegak hukum, saya kira ini perlu dipertanyakan. Sebagaimana diatur di dalam Perkapolri nomor 10 tahun 2009 tentang pemeriksaan laboratorium kriminalistik pasal 1 ayat 7, bahwasanya bukti digital itu untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah harus dilakukan uji forensik terlebih dahulu. Kalau namanya novum itu adalah belum dipertimbangkan sama sekali gitu. Tapi kalau ada kekeliruan dalam proses penafsiran dan sebagainya terkait dengan bukti itu nggak menjadi masalah. Tapi yang paling penting di sini pernah dipakai atau belum. Kalau jawabannya tadi disebutkan bahwa itu belum pernah dipakai, tapi yang dipakai adalah komunikasi yang arah dari sebelahnya. Ya. Justru itu untuk memastikan bahwa kalau komunikasi dengan alat yang lain itu sudah diperiksa dan seterusnya, maka ini belum. Maka kalau ini belum, berarti pada saat itu akan menjadi alat bukti penting untuk memastikan. Yang pertama adalah ekstrak yang pertama itu dengan ekstrak ini korelasinya seperti apa, dan yang paling sahih, yang benar, yang belum ada tindakan-tindakan yang lain itu yang mana gitu. Jadi kalau misalnya yang pertama itu ternyata komunikasi nggak match gitu, itu berarti ada yang berubah gitu. Yang original yang mana? Kalau di sana match, berarti cocok dalam komunikasi itu, ya itu nanti akan bisa dinilai oleh semua pihak, dalam hal ini majelis hakim, untuk disimpulkan bahwa oh kalau gitu yang original yang ini, karena di sana komunikasi ini nggak nyambung lagi konteksnya itu. Nah, itulah nanti akan penilaian, namanya penilaian menghubungkan antara alat bukti dengan alat bukti yang lain. Nah, tugasnya hakim nanti akan mengkonstruksi untuk membuat namanya bukti petunjuk. Pembuat ekstrak itu atau yang melakukan ekstrak itu adalah bersumber dari sumber aslinya, dan itu harus dibuktikan. Yang kedua adalah dia sudah namanya yang disebut sebagai memperoleh bukan izin, namanya sertifikasi untuk melakukan itu. Ya. Dan yang ketiga adalah kalau tadi disebutkan dia adalah atas seizin, sepengetahuan majelis hakim, nah itu menguatkan kembali. Yang penting itu adalah dia punya lembaga atau sebut saja sertifikasi. Dua pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang pada Pilkada Kota Serang 2024 terlibat bentrok pada saat rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon yang digelar KPU Kota Serang Senin sore. Bentrokan yang melibatkan pendukung pasangan calon Ratu Ria Mariana Subadri Usluudin dengan pendukung pasangan calon Syafruddin Herianto ini pecah setelah kedua kelompok massa diduga beradu yel-yel dan saling berdesakan di saat pasangan calon yang mereka dukung sedang mengambil nomor urut. Beruntung keributan tidak berlanjut setelah pihak kepolisian Polresta Serang Kota dan sejumlah pendukung melerai massa. Padahal saat pengundian nomor urut 3 pasangan calon, baik Ratu Ria Mariana Subadri Usluudin, Budi Rustandi Nur Agis Aulia, dan Syafruddin Herianto, ketiga pasangan calon tersebut saling berjabat tangan dan berpelukan hingga bercanda satu sama lain untuk mencairkan suasana pengundian nomor urut. Diketahui sebelumnya pihak KPU Kota Serang telah mengimbau kepada masing-masing pasangan calon untuk tidak membawa massa pendukung dalam jumlah besar dan membatasi masing-masing pasangan calon hanya membawa maksimal 30 orang pendukung untuk ikut menyaksikan pengundian nomor urut.
tadi ya, yang resmi itu kan hanya 30 yang ber-ID card. Tapi himbauan kami di dalam surat itu sudah kami sampaikan hanya 50 orang yang tidak menggunakan ID card di luar, dengan catatan tidak membawa atribut yang berlebihan, tidak membawa sound system juga sebenarnya kami himbau sudah tidak membawa gitu. Tapi sekali lagi ya dalam arti ini kami tidak bisa juga mencegah karena sudah terjadi, tetapi sekali lagi koordinasi itu sudah kami lakukan. Sementara itu, pengundian nomor urut pasangan calon Ratu Ria Mariana Subadri mendapat nomor urut 1, Budi Rustandi Nur Agis Aulia mendapat nomor urut 2, dan Syafruddin Herianto mendapat nomor urut 3. Selanjutnya, Selasa siang digelar deklarasi pemilu damai bagi 3 pasangan calon di alun-alun Kota Serang. Dari Serang, Banten, Maisa Apriani, iNews melaporkan. Di hari pertama kampanye, masing-masing pasangan calon mulai sibuk. Pasangan Ridwan Kamil Suswono langsung berkunjung ke Taman Makam Tokoh Nasional. Jas merah jangan pernah melupakan sejarah menjadi semboyan yang mencoba dijalankan oleh pasangan Ridwan Kamil Suswono. Keduanya pun langsung napak tilas sejarah kota Jakarta dengan berziarah ke makam tokoh nasional MH Tamrin di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan. Tidak hanya MH Tamrin, keduanya juga berziarah ke makam tokoh Betawi, yaitu Benyamin Sueb. Dalam kampanye mereka, pasangan Ridho menekankan salah satu program adalah memperbaiki kampung-kampung yang ada di Jakarta. Kasih perbaikan kampung-kampung yang tidak semuanya harus dipindahkan, cukup ditata, akan menjadi program pasangan Ridho juga. Kenapa di RW-RW kita akan memberikan dana 200 juta per tahun buat RW, kemudian insentif atau gaji RT RW kita naikkan setinggi-tingginya, kan? Itu adalah bagian dari agar pembangunan di wilayah kampung RW itu bisa dilaksanakan. Jika dalam kampanye di hari pertamanya pasangan RK Suswono napak tilas sejarah, pasangan Pramono Rano Karno justru tancap gas langsung menemui warga. Kampanye hari pertama dibuka calon wakil gubernur yang diusung PD Perjuangan Rano Karno atau yang dikenal dengan Bang Dul dengan berolahraga pagi di Waduk Beribu. Selama berolahraga, Bang Dul juga menyempatkan diri menyapa warga sekitar. Usai berolahraga, kampanye berlanjut dengan mengunjungi Pasar Lenteng Agung. Di lokasi ini, Bang Dul berdialog dengan para pedagang. Rano Karno juga merenovasi pasar-pasar yang ada di Jakarta. Tadi ada amanah lah. Di sini parkir, Pak. Parkir ini mahal, ya kan? Kemudian daya tampung ya ini kita lihat kan kecil ya, dulu ini besar ini, cuman begitu udah Jakarta berkembang masyarakat jadi banyak ya jadi menjadi kecil kan. Inilah fungsinya apalagi sini kan udah BUMD, udah memang dikelola oleh perusahaan umum daerah. Ini dia punya solusi. Itulah nanti begitu saya maaf kalau memang saya mungkin di balai kota, tentu ini akan kita. Pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mulai kampanye perdana mereka dari titik nol Jakarta, yaitu lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dalam kampanye perdana ini, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana kompak memakai baju berwarna hitam dengan tulisan tagline mereka, yaitu Jakartaku Aman. Setelah memulai kampanye secara bersama-sama di Jakarta Pusat, nantinya pasangan yang berasal dari jalur independen ini akan berpencar untuk menyerap aspirasi masyarakat di seluruh penjuru Jakarta. Kenapa alasannya di titik nol ini? Dan nanti setelah ini, karena Jakarta ini luas dan waktu kita hanya 2 bulan, jadi nanti Pak Dharma akan belusukan ya di tempat yang terpisah dengan saya. Jadi kita lakukan secara paralel karena biar bagaimanapun kita harus menjangkau ke sebanyak mungkin masyarakat dan warga Jakarta. Masa kampanye hari pertama dimanfaatkan pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Tengah untuk belusukan. Calon gubernur nomor urut 1 Ahmad Lutfi mengunjungi Pasar Bulu. Sementara rivalnya Cawagup nomor urut 2 Hendra Prihadi belusukan ke Pasar Peterongan, Kota Semarang.
Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi memilih kampanye terbuka di hari pertama dengan mengunjungi pasar tradisional Bulu, Semarang. Ahmad Lutfi mendapat sambutan masyarakat serta pedagang pasar Bulu. Ahmad Lutfi mendapat keluhan sepi pembeli dari pedagang sembako hingga pakaian. Menanggapi keluhan masyarakat dan pedagang pasar Bulu Semarang, Ahmad Lutfi akan melakukan pembenahan serta mengecek komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan. Satu, saya ingin memastikan bahwa di pasar ini kan banyak interaksi ibu-ibu terkait dengan kebutuhan bahan pokok. Ya. Saya ingin belanja masalah, contohnya harga daging normal, kemudian sayur mayur tidak ada kenaikan yang fluktuatif. Cuma mungkin daya beli masyarakat kan agak menurun. Akhirnya ini mempengaruhi daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kesimpulan satu. Yang kedua kan ada beberapa yang perlu harus kita tingkatkan. Contoh dari tata ruang pasar harus kita tingkatkan. Contoh dari segi kebersihan. Sementara itu, calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Hendrar Prihadi juga belusukan ke pasar tradisional. Ia berkunjung ke pasar Peterongan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di pasar Peterongan, Hendrar Prihadi menyerap aspirasi masyarakat khususnya pedagang. Ia berjanji membenahi pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern. Maka saya menyempatkan sambil datang ke beberapa undangan ini ke tempat yang biasa dikunjungi masyarakat Semarang. Apa itu pasar, tempat publik. Saya cek, saya serap aspirasi dan memang beberapa ada masukan buat kita berdua, Pak Andika dan saya pada saat nanti terpilih bagaimana mengoptimalkan pasar tradisional ini di bawah tekanan atau gempuran pasar-pasar online. Ini menjadi penting karena teman-teman pedagang ini kan teman-teman di wilayah Lidelo ya. Masa kampanye calon kepala daerah dimulai hari ini. Masing-masing pasangan telah bergerak dan turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan berkampanye. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Prime, pemirsa, sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat akhir masa jabatan periode 2019-2024 yang digelar pagi tadi dihiasi kursi kosong. Kondisi ini membuat rapat sempat diskorsing karena banyaknya anggota yang tidak hadir. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar sidang paripurna akhir masa jabatan periode 2019-2024 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Sidang paripurna yang semula diagendakan pukul 9 waktu Indonesia Barat mundur dari jadwal yang telah ditetapkan. Pimpinan MPR menunggu kehadiran anggotanya di ruang sidang. Setelah mundur hampir 1 jam dari jadwal, sidang akhirnya dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Ketua MPR RI Bambang Susatyo kemudian menyampaikan laporan absensi peserta sidang paripurna. Tercatat jumlah anggota yang hadir belum memenuhi quorum, sehingga sidang terpaksa diskors selama 30 menit. Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir semua fraksi dan kelompok DPD dengan jumlah 358. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 5 tertib, sidang belum terpenuhi secara quorum. Maka dengan demikian, sidang akan saya skor selama 30 menit sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang paripurna ini menjadi momentum penting menjelang berakhirnya masa jabatan anggota MPR periode 2019-2024. Terdapat 2 agenda utama yang dibahas, di antaranya penetapan putusan terkait perubahan tata tertib MPR,
serta rekomendasi MPR RI masa jabatan 2019-2024. Dari Jakarta, Ismalia Diastriawan, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu siang. Kehadiran Menhan ini untuk mengikuti rapat kerja terakhir Kementerian Pertahanan bersama Komisi 1 DPR RI. Prabowo tiba di gedung DPR mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam dan langsung disambut Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Sugiono. Prabowo kemudian langsung bergegas menuju ruang rapat Komisi 1 DPR. Komisi 1 DPR menggelar raker bersama Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Para akademisi dan rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon 1 Kemhan, Kemlu, Kemkumham. Terima kasih Bu Ketua yang Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo akan dilantik sebagai Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Agenda rapat yaitu pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 RUU di bidang pertahanan. Selain Prabowo, rapat juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM Supratman Adi Atga serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kehadirat Tuhan Maha Besar. Saya juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian. Tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita, supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit. Informasi lainnya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Malang, Jawa Timur mengakibatkan sebuah jembatan hanyut terbawa arus sungai. Jembatan yang dalam proses pembangunan ulang tidak mampu menahan derasnya air sungai yang meluap. Detik-detik jembatan penghubung di Desa Sutojayan, Pakis Aji, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang hanyut akibat diterjang banjir terekam video amatir warga. Derasnya air sungai disertai tumpukan sampah menyebabkan rangka pada jembatan ini tak mampu bertahan. Akibatnya jembatan yang dalam proses pembangunan ulang hanyut tersapu air. Bahkan jembatan darurat dari bambu yang dibangun mandiri oleh warga juga ikut terbawa arus sungai. Hanyutnya jembatan membuat aktivitas warga sekitar terhambat karena merupakan penghubung Desa Sutojayan menuju Pasar Pakis Aji. Putusnya akses untuk sepeda motor dan pejalan kaki membuat warga terpaksa memutar hingga 3 km untuk menuju Pasar Pakis Aji. Ya balik arah aja, dari sini kan bisa di Desa Golek. Nah, dua jembatan Golek itu, Karangduren. Berarti jarak yang ditempuh lebih lama Ibu ya? Ya lebih lama kalau dari sini muter kan. Misalnya ada 1 kilo loh, ya 1 kiloan lah kalau dari sini dari Golek. Warga juga menyebut proses pembangunan ulang jembatan ini sudah berjalan 2 bulan dan sedianya tinggal proses pengecoran. Dari Malang, Jawa Timur, Syaif Hajarani, iNews melaporkan.